malam teman-teman media. Ini udah jam setengah 12 malam. Jadi saya jam 12 ya? Setengah satu malam. Tanggalnya juga udah berubah. Ini laporannya tanggalnya ya sudah tanggal ini 4 Oktober 2022. Ini dari Vihara Meta Karunia Matria. Vihara Meta Karunia Matria, di mana saya adalah kuasa hukumnya dari pengurus yayasan Meta Karunia Matria. Yang Vihara ini bisa dikenal dengan nama Vihara Tian Antang. Nah, Vihara Tian Antang ini melaporkan adanya dugaan pemalsuan dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik ya, yang terjadi bulan September 2022, pasalnya 263 266 KUHP ya. Ini yang diduga dilakukan oleh Lili. Jadi yayasan ini punya tanah vihara dan bangun vihara yang dipakai untuk beribadah sejak tahun 2000-an sampai tahun 2022, sekitar 20 tahun lah ya. Kemudian dengan surat sertifikat tanahnya adalah sertifikat hibah sejak 2012-2013, dan sertifikatnya aslinya masih ada di yayasan dan hibahnya juga masih ada. Jadi sertifikat dan dokumen hibahnya masih ada di yayasan, dan yayasan ini sudah pakai beribadah, dipakai viharanya sudah dipakai beribadah setiap hari. Nah, tiba-tiba tahun 2022 kemarin September ini ada seseorang bernama Lili menyatakan sertifikat tanah hilang dan membuat sertifikat baru yang sama, dan kemudian dia melakukan pengusiran terhadap umat vihara. Nah, ini jadi persoalan hukum ya, karena setelah kita cek ternyata sertifikatnya ini kelihatannya aspal nih, bodong, bukan bodong, aspal, asli lebih palsu. Karena sertifikat ini harusnya dasarnya adalah waris. Sertifikat yang baru yang mengganti diterbitkan 2019, sementara dasarnya adalah akta waris tahun 2020 tertulis dalam sertifikat. Jadi dipastikan sertifikatnya aspal dan tidak melalui prosedur mekanisme pembuatan sertifikat pengganti ini dari BPN nih. Kita akan cek siapa pemainnya, apakah ada oknum BPN bermain, apakah kemudian ada si Lili CS bermain, karena tidak pernah diadakan pengukuran juga. Dan ini tiba-tiba saja, dan ini adalah suatu persoalan yang sangat ya memalukan lah di dunia tanah di Indonesia, seperti permainan mafia tanah. Hebatnya lagi, dokumennya si Lili ini, sertifikat pengganti ini dipakai untuk membuat laporan di Polres Jakarta Barat, dan mereka dijadikan tersangka gara-gara dokumen sertifikat ini. Makanya saya akan mengejar wilayah Polres Jakarta Barat, penyidiknya, kenapa teman-teman ini dijadikan tersangka dengan dasar sertifikat pengganti yang bodong, yang palsu ini kan, yang aspal ini kan. Saya akan kejar dan saya akan minta proses mereka menjadi tersangka ini dihilangkan, dianulir. Jadi nanti saya kejar setelah saya dapat data terlengkap dari BAP besok di Polres Jakarta Barat. Saya akan minta akan ada permintaan menganulir teman-teman ini jadi tersangka, karena ini kan pengurus yayasan semua yang sudah 20 tahun beribadah di vihara ini, kemudian dijadikan tersangka. Ini ada maksud apa nih? Apakah ini ada permainan atau apa, kan kita nggak tahu ya, tapi kita menduga ada seperti itu. Kenapa? Karena dokumen sertifikat yang dipunya oleh si Lili aja kita bisa pastikan palsu. Sertifikat pengganti terbit 2019, tapi kemudian dasarnya adalah hak waris tahun 2020. Ini ada dokumennya. Coba sebentar. Oi, dokumen. Nah, ini dia. Kita tunjukkan sertifikatnya 5 Maret 2019 ditandatangani oleh pejabat BPN, ya kan? 2019 5 Maret 2019, ya kan? Tapi dasarnya adalah akte keterangan hak waris nomor 16 tahun 2020. Bagaimana mungkin suatu sertifikat diterbitkan 2019 tapi dasarnya hak waris 2020? Ini kan berarti bodong. Kalau sampai ini bodong, kemudian ini dipakai untuk melaporkan mereka ke kepolisian, lebih gila lagi. Apalagi mereka dijadikan tersangka oleh Polres Jakarta Barat. Ini lebih gila lagi nih Polresnya nih, ya. Makanya ini hati-hati Kapolres Jakarta Barat, hati-hati para kasat reskrim dan para penyidik. Yang begini-begini harus hati-hati dalam memeriksa. Jangan sampai timbul suatu keadaan dugaan malah permainan jadinya, malah akal-akalan. Kita nggak tahu siapa yang akal-akalan dan siapa yang ngakal-ngakalin kan. Tapi ini terjadi nih.
sertifikat pengganti katanya diterbitkan 5 Maret 2019, ya kan? Ya kan? Tapi dasar sertifikat ini adalah keterangan akta waris tahun 2020 di sini kan, tanggal 30 bulan 11 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Beni Haryanto Esa. Kan ini suatu kepalsuan yang sudah terbukti, bisa dilihat ini kan. Makanya saya akan kejar besok mereka memang di BAP sebagai tersangka, nggak ada apa-apa, nggak ada persoalan. Tapi habis itu saya minta mereka tersangka dianulir, gitu. Itu dari saya di malam hari ini yang sudah menjelang pagi, ngantuk-ngantuk juga masih bisa ngoceh-ngoceh nih, ya. Ini kita nggak bisa serius nih, udah kayak begini deh, kita bercanda aja deh. Oke. Ya, Bang, ya. Berarti kan ada kecerobohan dari Polres Jakarta Barat. Kecerobohan ini pasti ke Polres Jakarta Barat. Kecerobohan itu tentunya kan ada satu faktor indikasi dong. Artinya dari dugaan abang tuh dari sisi mana nih kecerobohan itu, Bang? Ya, kecerobohannya bisa kelalaian dalam penyidik. Nah, bisa juga kelalaian dalam penyidik, atau bisa juga diduga bisa menjadi oknum nih. Nggak tahu BPN yang jadi oknum atau yang sono jadi oknum, kan begitu kan? Kita nggak tahu, tapi ini akan kita kejar nih, termasuk kepada Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat ini. Ini apa yang terjadi nih? What happen? Ya kan? Happen what? Kan gitu kan? Ya nggak? Kira-kira begitu. Nah, seperti yang aku ketahui, Bang, bahwa hibah yang diberikan almarhum kepada yayasan itu katanya konon sudah dibeli oleh pengurus. Benar nggak tuh, Bang? Kita belum bisa pastikan, tapi yang namanya hibah ya hibah. Hibah ini seperti kalau dalam iman Islam itu wakaf, ya kan? Kalau dalam agama Kristen tuh hibah itu pemberian cuma-cuma, ya kan? Bukan perpuluhan ya, bukan perpuluhan, tapi pemberian cuma-cuma. Ya namanya sama juga, hibah juga, hibah wakaf sama juga. Itu kan kita cuma ini aja. Nah, legalitas dari hibah itu bagaimana, Pak? Iya, sah dong hibah, apalagi hibah dibarengi oleh suatu keadaan-keadaan yang faktual, di mana diduduki, didiami, dijadikan tempat ibadah dari tahun 2002, diresmikan oleh Kementerian Agama, ada jemaatnya, setiap menit mereka berdoa, detik demi detik, seperti denyut jantung kita nih, deg-deg, kalau udah malam kan udah ngantuk kan, deg-deg gitu, ya. Itu sama seperti nah ini membuktikan suatu keadaan bahwasanya ini keasliannya seperti ini. Tiba-tiba ada yang palsu datang, sertifikatnya palsu, ininya palsu, kemudian dipakai sebagai dasar untuk menjadikan kawan-kawan ini sebagai tersangka. Para pengurus ini nggak bisa diterima nih secara ilmu perasaan dan ilmu cinta, ya. Oke. Besok rencananya jam berapa, Bang? Nah ini ya, rencananya pagi mereka di BAP dengan tim pengacara kami yang lain di BAP, tapi saya akan melihat hasilnya apa. Kalau nggak dianulir mereka tersangka, ya saya menyampaikan ini besok juga atau besok malam lah. Oke, Bang, tindakan abang kan cukup baik ya di mata saya, artinya menyelamatkan tempat kuburan itu beribadah. Sampai detik ini bagaimana, Bang, Viara aman-aman aja kan, udah kita kuasain lagi tuh. Coba umat udah berdoa. Cuman kan umat ini kan sekarang berdoanya di depan viara dulu. Kalau masuk ke dalam masih ada roh-rohnya si siapa itu, yang orang yang ngusir-ngusir itu kan. Artinya sampai saat ini mereka beribadah di luar pagar. Iya, kadang luar kadang dalam, tergantung. Oh gitu. Gitu, karena masih ada sidik jari kan, yang untuk dipakai sebagai penyidikan kan, begitu kan. Jadi jangan diganggu dulu, nggak apa-apa. Yang penting kan tempat ibadahnya sudah aman, ya. Nah ini yang saya kejar sekarang adalah pasal 263, 266 KUHP. Ya. Yang saya kejar adalah si Ibu Lilinya ini, si ahli waris ini yang kemudian membuat palsu nih, dan BPN juga nih kita kejar nih. Kenapa sebegitu mudah mengeluarkan sertifikat pengganti? Jangan-jangan ini bodong. Termasuk ya Polres Jakarta Barat, kenapa sebegitu mudah membuat mereka tersangka dengan dasar sertifikat bodong begini kan? Seperti itu. Jadi 3 yang dikejar, ya. Sama satu lagi yang dikejar adalah si Sukmawati Papahan nih, orang yang hilang nih sekarang nih, yang melakukan dengan timnya, dengan preman-preman itu masuk ke Viara itu, udah penistaan agama itu. Saya kejar itu sampai dapat itu, ya, biar masuk penjara sekalian, ya, sama teman-teman yang di penjara yang lain. Oke. Ya. Tadi disebutkan notaris Beni ya, Bang, ya? Artinya yang membuat notaris kepada. Dia kejar juga nih notarisnya nih, ya kan? Dia bikin akte waris, bla bla bla, mungkin dia bikinnya bener akte waris kan, ya kan? Bikin dia dinotariskan, tapi penggunaan ini jangan-jangan dia juga yang atur-atur nih, membuat ini, jangan-jangan tuh ya, saya duga ini notaris ini juga yang bermain dengan BPN. Kita bisa duga begitu ya, karena ini tertera nama notarisnya, akte keterangan waris dibuat tahun 2020 sebagai dasar sertifikat tahun 2019. Masuk akal apa enggak? Enggak, ya enggak masuk akal. Yang ada yang bikin ini masuk MUI nih, ya. Oke. Ya, udah kira-kira begitu teman-teman. Salam merah putih dari pengacara merah putih. Putih doang, merahnya mana nih? Oh ini merah. Nah, ini merah ini. Oh iya, nah, ini merah. Ya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ini dari ahli waris, dari ini pengurus yayasan.
Ya. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Salam merah putih.